Assalamualaikum Bang Ipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal, Masya Allah. Ini kayaknya awet muda ini. Atau efek Antum kamera? awet muda. Efek kamera ini. Nah, karena kita minum BP kelihatannya. Oke, tafadhol Ustaz. Saya izin di sini sebagai peserta aja, sebagai jamaah aja ya, pengen ikut kajian ya. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, Bang Ipo. Untuk di YouTube, insya Allah lebih dari 2.200 ya. peserta. Jadi punten Ustaz, saya kasih tahu sebentar. Ini di Zoom kita memang tidak banyak karena kita berapa kali Zoom tuh kayaknya agak masalah sekarang. Mungkin karena rame yang download ya. Jadi over. Jadi kalau peserta rame itu agak problem. Jadi kita minta ya sebagian besar itu masuk di YouTube. Di YouTube tadi ada berapa Mas Ahmad? Lebih dari 2.200 Mas. 2.200 ya. Itu alhamdulillah mitra-mitra semua, mitra BP dan mitra TK Khalifah ya. Jadi judulnya ini yang kami mohon pencerahan dari Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz. Kita ini kan rata-rata sudah berkeluarga semua. Ada orang tua, ada mertua, ada pasangan. Nah kadang-kadang kita pengen sesuatu, pengen bisnis, pengen mulai usaha, belum tentu orang tua setuju. Ya kita percaya juga bisnis ini menghasilkan dan alhamdulillah sudah ada buktinya. Tapi kadang-kadang mungkin pasangan juga belum terlalu 100% gitu. Nah ini yang biasanya terjadi di antara kami dan kita kan juga nggak mau ribut ya sama pasangan, sama orang tua kan. Jadi bagaimana kita bisa selaras dengan keluarga ya, orang tua, mertua dan pasangan. Itu sih poin Ustaz. Assalamualaikum Bang Ipo, insyaallah. Sebelum kita menyampaikan materi pada kesempatan duha kali ini, tentunya saya mengajak kepada seluruh mitra BP yang ada dimanapun berada, yang semoga kalian senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga senantiasa dibolak-balikan hatinya di antara jalannya para nabi dan para rasul. Kita tentunya merasa bersedih dengan kehilangan salah satu guru kita, sahabat kita, dan yang selalu memberikan pencerahan kepada kita tentang pentingnya Al-Quran pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Syekh Ali Jabir telah meninggalkan kita. Dan tentunya kita harapkan kematian dan wafatnya beliau ini merupakan kematian dan wafat yang barokah. Kematian dan wafatnya seseorang yang barokah itu ditandai dengan hidupnya hati orang-orang yang ditinggalkan. Tentunya kita mengetahui bahwasanya inilah yang dinamakan dengan ajal. Berapa banyak orang yang di waktu pagi mereka menggunakan topi, tetapi di waktu siang yang mengambil topinya orang lain ketika dia dimandikan dan dikafani. Berapa banyak orang yang di waktu siang memakai jilbab, tetapi di waktu sorenya yang mengambil jilbabnya adalah orang lain ketika dia dikafani dan dikuburkan. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci mobil di waktu sore, yang mencabut kunci mobilnya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Inilah yang menjadikan kita paham bukan kematian yang kita khawatirkan, tetapi bagaimana kita meninggal dunia inilah yang lebih kita khawatirkan. Karena kematian itu merupakan angka deret yang pasti di setiap telapak tangan kita sudah ada angkanya. Dan kita menunggu angka kita disebutkan. Persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh Umar dalam salah satu perkataan emas beliau. Laqad sami'tu mata fulanan wa laqad sami'tu mata fulanan. Sesungguhnya aku sering sekali mendengar orang itu meninggal, fulan ini meninggal, fulan itu meninggal. Wasayati yaumun, dan akan datang satu hari mata Umar, dan akan datang satu hari berita bahwasanya Umar yang hari ini mendengar orang meninggal itu pun akan meninggal dunia. Inilah yang menjadikan kita memahami, terkadang kita suka memikirkan kehidupan kita di atas tanah, tapi justru kita melalaikan kehidupan kita di bawah gundukan tanah. Padahal itulah kehidupan kita sejatinya, kehidupan yang panjang. Dan semoga wafatnya Syekh Ali Jabir memberikan keberkahan terhadap semua program yang beliau lakukan, sedekah jariah yang beliau contohkan, dan semua kebaikan yang beliau torehkan dalam kehidupan. Dan saya tahu betul ya, apa yang tadi disampaikan Bang Ipo itu benar. Beliau itu memiliki teori keberpihakan dalam keimanan. Tetapi luar biasanya keberpihakan yang diberikan oleh beliau tidak menjadikan beliau hilang simpati dari banyak orang. Dan itu salah satu hal yang istimewa karena tidak setiap orang itu bisa mendapatkan posisi dan apresiasi seluas itu walaupun beliau telah menyatakan keberpihakannya kepada umat. Inilah yang menjadikan kita sekali lagi harus belajar bahwasanya umur itu sejatinya ada dua bagi orang yang beriman. Ada umurnya ketika di dunia
dan ada umur yang terus berlanjut ketika dia dimasukkan ke liang kubur, dan kisah indah itu beredar di antara lisan manusia. Dan hari ini Syekh Ali Jabir telah selesai umurnya di dunia, tetapi umurnya dalam lisan kehidupan orang yang beriman itu tidak pernah putus. Karena banyak sekali yang menceritakan kekaguman terhadap sepak terjang yang dilakukan oleh beliau di dalam hidupnya. Semoga dengan wafatnya Syekh Ali Jabir juga menjadikan kita semakin merenung tentang kematian kita, bahwasanya kematian ini sesuatu yang pasti terjadi. Mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, mungkin kita tidak berjodoh dengan jabatan, tapi yang pasti kita akan berjodoh dengan kematian dan mempertemukan kita dengan alam persaksian. Mari sejenak, karena kita mencintai beliau sebagai saudara iman, dan tentunya kita ingin ketika wafat itu didoakan oleh orang yang beriman. Mari kita memberikan doa terbaik kita kepada Syekh Ali Jabir. Semoga beliau dilapangkan kuburnya dengan doa dan kesaksian yang kita lihat dari beliau dalam kebaikan. Itu akan menjadi saksi kebaikan untuk kita ketika nanti kita menyusul dengan status yang sekarang didapatkan oleh Syekh Ali Jabir. Kita sejenak berdoa untuk mendoakan kelapangan kubur beliau dan mendoakan keberkahan urusan beliau di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsaka aw alamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta fi ilmin ghaib. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Waqsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqihi minal khataaya kama yunqas thawbal abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa abdilhu daran khairan min darihi wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa zawjan khairan min zawjihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa ahlan khairan min ahlihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabr. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, dan semoga kita ketika mencintai beliau bukan hanya mencintai beliau dari kejauhan, bukan hanya mencintai dari setiap untaian kata yang pernah keluar dari lisan beliau. Semoga kita mampu meneruskan jejak perjuangan beliau, mampu meneruskan kemuliaan akhlaknya, keluhuran budinya dalam sepak terjang dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita memohon untuk diampuni dosa-dosa Syekh Ali Jabir, dan semoga kita pun diampuni dosa-dosanya yang akan menyusul beliau dalam kehidupan yang pasti, berjodohnya kita dengan kematian. Amin, insyaAllah. Seluruh keluarga mitra Habibie yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan. Apapun kondisinya dan apapun keadaannya, tentunya senantiasa kita harus menata syukur kita kepada Allah. Memang kondisi ini berat, memang kondisi ini sulit, tetapi sesungguhnya sulitnya dan sukarnya kehidupan kita harusnya tidak menghempaskan konsep syukur kita di dalam kehidupan hati dan jiwa. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Bukan hanya ketika lapang, bukan hanya ketika kita sempit. Dan kita senantiasa diingatkan untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi dan setiap keadaan, sampai Rasulullah itu apapun keadaannya tidak pernah lepas untuk bersyukur. Karena kalau kita tahu kenapa kita saling mengingatkan untuk bersyukur setiap kita memulai majelis ilmu, setiap khutbah selalu didahului dengan syukur kita kepada Allah sebagai hamba yang beriman, karena rahasia di balik kesyukuran itu adalah syukur itu merupakan sebab diturunkannya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Karena yang kita khawatirkan itu bukanlah ujian, yang kita khawatirkan itu bukanlah musibah yang ada di hadapan kita. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah ketika tiadanya pertolongan Allah pada kehidupan kita. Inilah yang sejatinya kita khawatirkan. Karena siapapun manusia, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, kalaulah dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada yang bermanfaat dan tidak akan kuat dia menghadapi setiap ujian dan masalah pada hidupnya. Dia akan rapuh, dia akan luluh lantak berantakan kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang gajinya cuma 4 juta tapi terasa cukup karena pada gaji itu ada pertolongan Allah. Ada yang gajinya 200 juta tetapi terasa sempit dan tidak pernah merasa cukup karena pada 200 juta itu tidak ada pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami bukan ujian yang kita khawatirkan,
Tetapi yang kita khawatirkan itu adalah ketika tidak adanya uji, tidak adanya pertolongan Allah dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya tidak adanya pertolongan itu disebabkan karena kurangnya bersyukur kita terhadap irisan takdir yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur itu berarti dia telah membuka pintu langit yang menjadikan air hujan itu turun membasahi permukaan bumi. Syukur itu membuka pintu langit supaya menurunkan pertolongan. Pertolongan dari apa yang kita lakukan, pertolongan pada usaha yang kita kerjakan, pertolongan pada muamalah dan interaksi kita bersama keluarga, pertolongan pada usaha dan bisnis yang kita jalankan. Kalau semuanya sudah disertai dengan pertolongan Allah, apapun gelombang dan turbulence yang dihadapi akan diselesaikan dengan mudah. Karena kalau kita sudah bersama dengan Allah yang Maha Besar, semua yang ada di hadapan kita terasa kecil dan tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Kepada Allah kita bersyukur karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mitra BP yang semoga Allah kuatkan di dalam hatinya. Tema kita sebelum kita menukik pada pembahasan selaras dengan keluarga, kita ingin membahas dulu dengan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan ini mungkin sudah sering terjawab, tapi terkadang kita belum yakin dengan jawaban yang kita dapatkan. Pertanyaan ini ada dua yang ingin kita harus cari jawabannya di dalam petunjuk kitabullah dan sunnah. Supaya ketika kita mendapati ilmunya, bertambah keyakinan kita dan terbentuk pola pikir dalam kehidupan kita ketika kita sudah mendapatkan jawaban yang benar. Karena jawaban yang benar itu bukan dari perasaan, bukan dari analogi batil, tetapi sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari petunjuknya kitabullah dan sunnah. Itulah jawaban yang paling kuat. Pertanyaan apa yang kita harus paham, yang harus kita mengerti jawabannya sebelum kita menukik pada apa yang akan kita bahas tentang masalah kekompakan kita dalam keluarga. Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam Islam itu kita boleh menjadi kaya? Apakah di dalam Islam itu apakah kita diperintahkan untuk bekerja ataukah kita diperintahkan untuk beribadah? Ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab karena jawaban dari pertanyaan ini akan membentuk bagaimana pola kehidupan kita. Saya akan menjawab singkat. Kalau kita masih memiliki pertanyaan bahwasanya apakah di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk berpangku tangan ataukah kita diharamkan untuk menjadi kaya, maka jawabannya secara sederhana. Sebelum kita menyebutkan dalilnya adalah sesungguhnya Islam itu menyuruh setiap orang yang beriman dan hamba yang bertakwa bagaimana mereka itu tidak berpangku tangan. Islam itu bukan ajaran pasif, tetapi Islam itu merupakan ajaran aktif. Walaupun tempat tinggal kita nanti di akhirat, tetapi pada kehidupan di dunia kita diperintahkan untuk bekerja dan tidak berpangku tangan. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang cukup dan bisa mencukupi dan tidak membebani bagi orang lain. Dan itulah yang kita dapatkan dalam penjelasan kitabullah yang kita baca di dalam Al-Quran. Mana dalilnya bahwasanya kita diperintahkan untuk tidak berpangku tangan dan tidak diperintahkan untuk membebani orang lain, tapi justru meringankan beban orang lain. Bukankah kita mendapati banyak sekali ayat yang bertebaran, salah satunya di dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau kamu telah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia yang ada di atas muka bumi. Di sini Allah menggandengkan antara perintah sholat dan menggandengkan untuk perintah supaya kita bertebaran di atas muka bumi untuk meraih karunia Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti di sini Allah tidak menyuruh kita berpangku tangan, tetapi Allah menyuruh kita supaya sholat itu harmonis dengan gerakan kita ketika kita selalu aktif untuk mencari karunia Allah di atas muka bumi untuk mencukupi kebutuhan kita dan mempersiapkan bekal kita menuju kepada alam akhirat kita. Ini yang pertama. Di dalam surat An-Nur Allah ulangi kembali bahwasanya Allah memuji. Siapa yang dipuji oleh Allah di dalam ayat ini? Allah tidak memuji orang yang sholat, Allah tidak memuji orang yang puasa. Tetapi justru Allah memuji para pedagang yang mereka memiliki dagangan. Tetapi dagangan itu tidak melalaikan mereka dari Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka yang berdagang tetapi dagangan mereka, bisnis mereka, profesi mereka tidak melalaikan mereka dari jalan Allah dan dzikirnya mereka kepada Allah. Inilah salah satu pedagang yang dicintai oleh Allah. Pedagang yang disebutkan profesinya di dalam Al-Quran.
Pedagang yang profesinya itu disematkan oleh Allah di dalam kitabullah, dan tidaklah Allah memilih satu perkara sampai Allah masukkan di dalam Al-Quran kecuali karena keistimewaan pada perkara yang ia sebutkan di dalam Al-Quran yang akan dibaca sampai hari kiamat. Dan kemudian di situ disebutkan tijarotun wala be'un, yaitu laki-laki dan perempuan yang mereka sibuk di dalam perdagangan dan jual beli, tetapi mereka tidak lupa untuk selalu berzikir kepada Allah di balik perdagangan dan bisnis yang mereka miliki. Disitulah kita akhirnya mendapati jawaban telak satu, bahwasanya Al-Quran itu berbanding lurus dengan konsep untuk mengaktifkan kehidupan orang Muslim supaya mereka itu tidak berbangku tangan. Sebelum para motivator memberikan kata-kata dan quote yang indah tentang motivasi kita bekerja, Al-Quran itu merupakan bahasa langit yang sudah mengkondisikan dan memberikan atmosfer keimanan. Seseorang itu tidak berbangku tangan kalau dia menjadi hambanya Allah yang membaca kitabullah. Kita dapati pula di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi mengatakan at-tajirus shadiqu al-amin ma'al anbiya. Dalam salah satu hadis yang pendek, Nabi itu juga menyebutkan salah satu profesi yang disetarakan Nabi dengan kedudukan para nabi dan para rasul. Mungkin kalau kita mendengar pertama kali, mungkin kita akan berpikir yang disetarakan dengan para nabi itu orang yang rajin sholat tahajud. Mungkin orang yang puasa tidak pernah putus. Kalau jawaban itu yang kita berikan salah. Nabi tidak menyebutkan jawaban itu. Nabi mengatakan at-tajirus shadiqi al-amin. At-tajirus shadiqu al-amin. Sesungguhnya pedagang yang jujur dan amanah itu adalah pedagang yang kelak pada waktu hari kiamat ketika dibangkitkan akan dibangkitkan bersama dengan para nabi. Dan Nabi menyebutkan kata tajir, pedagang. Sekali lagi Rasulullah pun menyebutkan nama profesinya. Orang yang berdagang, orang yang berprofesi, ternyata luar biasanya di balik profesi itu Allah tinggikan derajatnya dan disetarakan dengan para nabi kalau mereka jujur dan mereka amanah di dalam bisnisnya. Dan itu menunjukkan kepada kita, ibadah itu bukan hanya rukuk, ibadah itu bukan hanya sujud. Tapi ibadah itu adalah salah satunya ketika kamu berdagang, ketika kamu berbisnis, di balik setiap apa yang kamu lakukan itu untuk merespon perintahnya Allah supaya kita tidak membebani orang lain dan mencari kecukupan di antara karunia Allah di atas muka bumi, maka itu sesuai dengan spiritnya kitabullah dan sunnah. Di sinilah kita paham siapapun yang berbangku tangan, siapapun yang mereka tidak pernah ingin menjadi orang yang cukup dan bisa mencukupi orang lain, maka sejatinya dia lupa untuk membaca Al-Quran dan lupa membaca surat An-Nur dan lupa untuk membaca surat Al-Jum'ah yang menyuruh dia untuk keluar dari rumah dan menyuruh dia di balik setiap ibadahnya untuk terus aktif mencari karunia di atas muka bumi ini. Itu dalil kitabullah dan sunnah. Dalil di dalam hadis, di dalam sirahnya para sahabat. Umar bin Khattab pernah menjumpai ada seorang pemuda yang beliau itu berhari-hari di dalam masjid. Sampai Umar tertarik untuk memperhatikan pemuda ini. Lalu pemuda ini akhirnya didatangi oleh Umar dan dikatakan, kenapa kamu tidak mencari rezeki yang bertebaran di luar masjid? Lalu pemuda itu berkata, saya menunggu rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Maka ditendang sama Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab adalah orang yang paling paham tentang sunnah. Orang yang paling paham tentang sunnah itu Umar bin Khattab, kata ulama sepakat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ditendang pemuda tersebut. Dan ketika ditendang, beliau mengucapkan sebuah kata-kata emas. Inna sama'a la tumtiru dahaban wala fiddatan. Sesungguhnya langit itu tidak pernah menurunkan emas dan perak. Keluarlah, carilah karunia Allah di atas muka bumi ini. Disitulah kita mendapati bahwasanya Islam, kecukupan, kekayaan itu tidak berseberangan selama kemudian dipegang dan diarahkan pada kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, harta yang dunia itu paling senang kalau digenggam sama orang yang solih. Makanya Rasulullah sampai bersabda bahwasanya ni'mal malu li rajuli solih. Harta itu yang paling baik ketika harta itu digenggam sama orang yang solih, karena harta itu akan efektif untuk membangun keberkahan di atas muka bumi ini. Bukankah kita hari ini bisa mencium bau wanginya Islam dan bisa merasakan keluarga kita dalam iman? Itu karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah, seorang pedagang yang mengalokasikan dagangannya ketika nikah dengan Rasulullah, keuntungannya dipakai untuk membangun dakwah. Sampai terciumlah Islam dan masuklah ke rongga-rongga dada iman kita. Dengan keimanan itu karena keberkahan hartanya Ibunda Khadijah, hartanya Utsman bin Affan, hartanya dari Abdurrahman bin Auf. Dan disitulah kita akhirnya paham, sesungguhnya kecukupan itu menjadi perkara yang diperbolehkan. Bahkan
bisa menjadi keutamaan ketika kita niatnya adalah untuk membantu agama Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya kita ngelihat dalam sirah. Sirah ini di dalam kehidupan para ulama ada 2 kisah. Supaya menjadi motivasi kita. Supaya kita terus untuk bergerak harmonis di balik ibadah. Kita terus berikhtiar untuk mendapatkan rezeki dan karunia Allah. Maka yang pertama, yaitu adalah dalam sejarah hidup ulama, ada seseorang yang bernama Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Hasan al-Basri ini seorang pedagang yang sangat ulet. Makanya ada salah satu di antara muridnya Hasan al-Basri itu pernah berkata kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu ditanya sama muridnya, wahai guru kami, engkau adalah orang yang paling luar biasa kalau menceritakan zuhud dalam kehidupan kami. Tidak ada orang yang paling menyentuh hati kami kecuali engkau, wahai Hasan al-Basri. Tapi ketika engkau sudah selesai dengan kajian, engkau lah orang paling bersemangat di dalam berdagang, wahai Hasan al-Basri. Lalu Hasan al-Basri menjawab, iya. Karena sesungguhnya ada banyak ahlul hadis yang saya harus biayai. Ada banyak anak yatim yang saya harus cukupi. Ada banyak thalibul ilmi dan pencari ilmu yang harus saya kasih modal di dalam pencarian mereka kepada ilmu. Itulah yang menjadikan saya bersemangat terus untuk berbisnis dan berdagang supaya saya mencukupi kebutuhan orang-orang solih di dalam apa yang mereka butuhkan dalam perjalanan mereka mendapatkan ilmu. Itulah konsep yang benar. Konsep yang kemudian menjadi jawaban dari Hasan al-Basri. Makanya ada tambahan satu kisah lagi. Ceritanya dari Thabit al-Bunani, kalau tidak salah juga muridnya Hasan al-Basri. Thabit al-Bunani ini pernah ketika beliau memiliki majelis, memiliki tempat ngajar bersama dengan murid-muridnya, ada muridnya yang tidak kunjung datang, terlambat. Murid ini terlambat sebagaimana burung hudud terlambat dalam majelisnya Nabi Sulaiman. Ditanya sama Thabit, mana ini kok nggak datang-datang orangnya? Dia ta'akhara, dia terlambat, wahai Thabit. Lalu Thabit itu menunggunya, sebagaimana Nabi Sulaiman itu menunggu burung hudhud. Dan ketika datang, maka kemudian muridnya langsung dicerca dengan pertanyaan, oleh Thabit al-Bunani. Lima ta'akharata, kenapa kamu terlambat? Maka kemudian murid ini berkata kepada Thabit al-Bunani, iya, maaf saya terlambat. Afwan lima ta'akharatu, saya maaf karena terlambat. Karena tadi saya mendapatkan hikmah, wahai guruku. Apa hikmah yang kamu dapatkan sampai kamu terlambat pada majelis ilmuku? Murid ini berkata kepada Thabit al-Bunani, aku tadi dalam perjalanan ke sini melihat ada burung di atas pohon. Lalu burung itu sakit. Ketika burung itu sakit, aku perhatikan. Dia tidak bisa terbang. Setiap dia mengepakkan sayapnya, dia terasa kesakitan dan urung untuk terbang. Lalu aku penasaran, kalau burung ini sakit sayapnya, dari mana rezeki yang dia dapatkan? Lalu saya tungguin di bawah. Saya ingin menangkap hikmah. Siapa yang mengatur rezeki bagi burung yang sakit sayapnya ini? Ternyata setelah beberapa lama aku tunggu, ternyata ada burung yang membawa cacing, hinggap di sarang itu dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Lalu dia terbang kembali. Beberapa saat lagi dia balik lagi memberikan cacing itu, lalu terbang kembali. Nah, semenjak saat itulah saya akhirnya yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian Thabit al-Bunani berdialog dengan muridnya. Apa yang kamu tangkap dari pelajaran yang kamu lihat dari burung itu? Berarti saya itu sebenarnya tidak apa-apa pun akan dapatin rezeki. Perhatikan jawaban dari gurunya. Ternyata gurunya memiliki insight yang lebih bagus daripada yang ditangkap oleh muridnya. Thabit al-Bunani itu berkata, kenapa kamu rela untuk menempatkan dirimu pada burung yang sakit sayapnya? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang terbang yang mencarikan cacing untuk temannya burung yang sakit itu dan mencarikan cacing untuk burung yang sedang sakit sayapnya? Bukankah burung yang mencarikan cacing untuk burung yang sakit itu lebih mulia daripada burung yang sakit sayapnya? Kenapa orang mukmin semacam dirimu malah menempatkan dirimu sebagaimana burung yang sakit sayapnya? Kalau saya tidak mau menjadi burung yang sakit sayapnya, kalau saya pengennya menjadi burung yang mencarikan cacing untuk teman-temannya yang sakit. Dan begitulah sikap seorang mukmin. Muridnya kemudian terbelalak dan terdiam. Dia tidak menduga kalau ternyata sang guru memiliki insight yang sangat berbeda dengan apa yang dia pandang. Disitulah semua rangkaian dalil, semua rangkaian sirah dan kehidupan para sahabat dan para ulama yang tadi saya sampaikan. Kalau kita simpulkan dalam bentuk kesimpulan, berarti di dalam Islam itu tidak menyuruh kita untuk berpangku tangan. Islam itu tidak menyuruh kita untuk menjadi beban bagi orang lain. Islam itu tidak menyuruh kita untuk menyusahkan orang lain, tetapi Islam itu menyeruak di balik kitabullah, di balik sunnah, di balik sirahnya para sahabat, di balik kehidupan orang-orang salafus saleh terdahulu. Disitulah kita paham. Jangan membebani orang.
kalau memang kamu memiliki keimanan kepada kitabullah dan sunnah. Kamu harus bekerja, kamu harus kemudian mencari yang terbaik, supaya yang kamu bisa cukupi keluargamu, yang kamu bisa cukupi keluarga-keluarga yang membutuhkan dari apa yang menjadi uluran tanganmu. Persis sebagaimana Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah orang yang paling zuhud. Hasan al-Basri adalah orang yang Masya Allah, kalau sudah bicara zuhud itu nyentil pada hati dan jelek di dalam jiwa. Tapi kalau sudah selesai dengan majelis ilmu, tidaklah orang yang paling ulet di dalam berdagang dan berbisnis kecuali salah satunya Hasan al-Basri. Dan ketika ditanya, kenapa bisa sulit itu di dalam berdagang padahal dia dalam hidupnya begitu zuhud? Jawabannya sungguh luar biasa indah. Karena ada banyak ribuan alul hadis yang saya harus tolong. Karena ada ribuan para thalibul ilmi yang saya harus cukupi kebutuhan mereka ketika mencari ilmu. Dan itulah sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin itu tidak menjadi problem dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Inilah pertanyaan yang pertama. Semoga ini semakin menguatkan seluruh mitra BB di dalam pekerjaan mereka. Bahwasanya perdagangan yang antum lakukan ini merupakan bagian dari perintahnya kitabullah dan sunnah. Dan ini merupakan bagian dari kebaikan. Bekerja dan mencari kecukupan itu adalah hal yang mulia. Bekerja dan kemudian mendapatkan kekayaan kalau tujuannya baik itu adalah sebuah kebaikan. Yang tidak boleh itu ketika membabi buta dan sudah menjadi ambisi. Dan itulah yang tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab adalah, apakah kalau saya sudah harus bekerja, saya harus optimis dalam pekerjaan saya, bisnis saya, dan perdagangan saya? Loh, jawabannya harus iya. Kenapa tidak optimis? Harus optimis. Karena bekerja itu ternyata ada dua. Ada orang yang bekerja sekedarnya dan apa adanya. Ada orang yang bekerja itu optimis. Nah, di antara dua pilihan ini mana yang kita pilih? Saya itu apa bekerja apa adanya ya? Atau ala kadarnya aja ya? Atau saya harus optimis? Karena terkadang kalau ada orang yang bekerja begitu optimis, kita seakan-akan melihat, nggak gitu-gitu amat deh, biasa-biasa aja kan sudah diatur sama Allah. Bagaimana kita menyikapi? Nah, kita harus kembalikan seluruh pertanyaan ini, jawabannya kembali kepada Quran dulu supaya jelas. Maka sesungguhnya optimisme itu diajarkan oleh Islam. Optimis itu al-fa'lu, optimis itu disebut pula oleh para ulama dengan himmah, al-himmah atau al-himmatul ulya. Maka sesungguhnya optimis itu adalah sebuah perkara yang ada di dalam kitabullah dan sunnah pula. Mari kita melihat di dalam surat Al-Furqan yang sering kita baca. Kita mendapati salah satu doa yang diucapkan oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah itu menyampaikan, ya Allah berikanlah kepada kami keluarga yang mereka menjadi penyejuk pandangan dan jadikanlah kami itu imam bagi orang yang bertakwa. Perhatikan di dalam ayat ini. Allah tidak menyuruh kaum beriman itu menjadi makmum, tapi Allah itu menyuruh orang yang beriman itu supaya orang beriman itu menjadi imam. Kalau Islam itu berseberangan dengan sebuah perkara optimisme, maka Islam tidak akan pernah menyuruh setiap orang yang membaca ayat-ayat Allah untuk menjadi imam, tapi cukuplah menjadi makmum. Mungkin doanya waja'ana lil muttaqina ma'muma, sudahlah jadi makmum saja. Ternyata Quran itu tidak menyuruh saya, tidak menyuruh antum itu untuk menjadi makmum. Islam itu menyuruh kita itu menjadi imam dalam kebaikan. Ya, di sini imamah itu disebutkan dalam bentuk nakirah, berarti umum. Imam dalam perkara kebaikan, baik imam dalam agama atau imam dalam perkara-perkara duniawi yang kita arahkan untuk perkara agama dan akhirat kita. Berarti dalam kitabullah sini saja, Islam itu tidak mengajarkan pesimistis. Islam itu justru mengajarkan sebuah optimis. Apapun yang kamu lakukan itu harus optimis. Makanya kemudian tidak disuruh menjadi makmum, tidak disuruh menjadi mukhalid yang hanya ngikutin. Bahkan kalau bisa menjadi imam, harus menjadi trendsetter kebaikan. Makanya sampai kita diperintahkan man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Berarti Islam itu nyuruh kita menjadi imam, Islam itu menyuruh kita menjadi trendsetter. Jadi bukan menjadi orang menjadi korban, tapi justru menjadi trendsetter. Kenapa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kamu harus contohkan contoh yang baik. Ini trendsetter. Berarti kemudian Islam itu betul-betul mengajarkan kepada kita optimis. Baik dalam perkara agama, kita tidak boleh pesimis. Dalam perkara dunia yang kita raih untuk kebaikan agama, kita juga harus optimis.
Tidak boleh orang itu, sudahlah saya berdagang gini-gini aja. Tidak boleh berdagang semacam itu. Tidak boleh berbisnis itu ala kadarnya dan apa adanya, sudahlah. Yang penting sudahlah, aku aja sudah alhamdulillah. Tidak begitu. Orang semacam ini yang kemudian tidak ada sebuah prasangka yang baik terhadap nikmat yang Allah berikan ketika dia masih diberikan kesempatan untuk berdagang dan berbisnis. Ya harus terbaik. Cuma jangan sampai ambisi. Ambisi itu ketika dia tidak memperdulikan halal dan haram. Jangan sampai ambisi ketika dia melupakan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Tapi selama terukur dan tersistematik dengan kitabullah dan sunnah dan tidak melanggar batasan yang ada di dalam kitabullah, orang itu ketika sudah bekerja harus mencari kecukupan supaya tidak membebani orang lain, maka dia harus optimis. Makanya Rasulullah SAW kemudian kita mendapati Nabi itu mengajarkan optimisme dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam perang Ahzab atau yang kita sebut dalam perang Khandaq. Itu disebut dengan perang Khandaq. Tahukah kita perang Khandaq? Perang Khandaq itu perang yang sungguh sangat menegangkan. Karena apa? Karena kaum muslimin di Madinah dikepung ribuan orang yang datang dari Mekah ketika berkoalisi. Kata Ahzab itu artinya koalisi. Memang begitulah orang kafir dan orang musyrik itu kalau sudah bingung menghadapi Islam, mereka pasti berkoalisi dan tidak bisa menghadapi sendirian. Makanya maaf ya, kalau sudah menggunakan kata koalisi, itu berarti sudah menunjukkan mereka itu khawatir dengan kekuatan Islam. Ngepung, lalu kemudian akhirnya Rasulullah itu atas sarannya Salman Al-Farisi kemudian membuat parit. Ketika membuat parit, para sahabat itu tegang. Tapi Nabi ketika memukulkan batu, ketika membuat parit, ketika ada batu yang begitu besar yang menahan laju dari mencangkul itu, maka Nabi itu memukul dengan keras sampai berkata, "Tung, Persia akan dikalahkan. Tung, Romawi akan dikalahkan." Dan Nabi mengucapkan itu ketika kondisi perang Khandaq itu belum terjadi, ketika menghadapi orang musyrik aja belum tentu mereka tahu menang atau kalah. Justru Nabi itu sudah mengucapkan kata-kata yang jauh melebihi dari apa yang mereka hadapi. Persia akan jatuh, Romawi akan rontok. Dan itu diucapkan Nabi ketika sedang menggali parit dalam perang Khandaq. Di mana pada saat itu perhatian para sahabat itu tertuju kepada orang musyrikun yang akan mengepung kota Mekah ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Madinah. Berarti Nabi itu mengajarkan apa? Tetap optimis walaupun kondisinya sulit, kondisinya susah, itu tetap optimis. Dan Nabi itu mengucapkan kata-kata yang hari itu hampir-hampir kayak mustahil. Nabi mengucapkan Persia akan jatuh, padahal Persia itu sudah peradaban ribuan tahun. Romawi akan rontok. Padahal Romawi itu ratusan tahun mereka sudah berdiri dengan persenjataan yang begitu lengkap dan negara adikdaya pada zamannya saat itu. Dan ternyata betul Persia hancur ketika pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan dengan jatuhnya Konstantinopel. Persis dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mengajarkan kepada kita itulah optimis. Berarti dalam kita ini adalah bagaimana kita optimis. Di dalam pekerjaan kita, di dalam perdagangan kita, bisnis yang kita miliki, maka setiap orang itu harus memiliki optimisme. Makanya orang yang mereka itu optimis di dalam pekerjaan mereka, orang yang optimis itu dia berarti mengimani surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-11. Apa itu ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang yang dia bekerja, orang yang dia berdagang, orang yang ketika dia berbisnis, lalu dia tetap optimis ketika gagal dia mencari kemudian alur yang lainnya. Dia kemudian merencanakan strategi yang lainnya. Terus memberikan yang terbaik. Maka sesungguhnya orang semacam ini ketika dia optimis dengan apa yang dia lakukan dalam perdagangan dan perbisnisan, berarti dia mengimani surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-11. Allah tidak akan pernah merubah nasibnya satu kaum sampai mereka itu merubah dirinya sendiri. Dia mengimani surat Ar-Ra'd. Makanya kalau ada orang ketika dia berpangku tangan, lalu jualan itu tidak pernah peduli. Ketika hujan deras dia jualan es di pinggir jalan, lalu tidak pernah berusaha bagaimana menempatkan dagangannya pada market yang sedang berkembang gitu. Orang semacam ini sebenarnya lupa ketika membaca surat Ar-Ra'd, dia ngelompatin ayat yang ke-11. Dia ngelompatin ayat yang ke-11. Padahal ayat yang ke-11 itu menceritakan untuk optimis. Ya. Dan orang yang ketika dia optimis itu berarti kemudian dia telah memberikan kualitas hidupnya ketika pola pikirnya itu pola pikir yang positif. Islam itu selalu menyuruh kita supaya berpikir yang positif. Makanya sampai Nabi kemudian mengatakan la tiyarata wala la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu.
Nabi mengatakan tidak ada yang mengagumkanku kecuali al-fa'lu, optimis. Itu sesuatu yang mengagumkan yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya menjawab dua pertanyaan tadi. Berarti ketika kita berdagang, ternyata ada spiritnya dari kitabullah dan sunnah. Ketika kita merangkai semua ikhtiar kita, supaya kita tidak membebani orang, maka ternyata ada spiritnya dalam kitabullah dan sunnah. Dan kita kemudian ingin menjadi burung, bukan burung yang sakit sayapnya, tapi ingin menjadi burung yang mampu membawa cacing dan bisa memberikan bantuan kepada burung-burung yang sakit yang tidak mampu terbang. Itulah filosofnya orang yang beriman. Filosofnya orang-orang yang tahu tentang apa yang difahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan di dalam As-Sunnah, kita dapatin kenapa perintah jihad itu selalu dikatakan dengan jihad harta sebelum jihad nyawa. Karena orang itu tidak akan mampu berjihad dengan nyawanya kalau dia tidak memberikan jihad dengan hartanya dulu. Dan itu harus dimiliki dengan apa yang dia genggam, baru kemudian dia korbankan di jalan Allah. Makanya disitulah setelah kita mengetahui ini, barulah kemudian kita paham. Bekerja, berdagang, dan berbisnis untuk mencari karunia Allah supaya kita memberi kecukupan kepada diri kita dan tidak membebani orang, sepakat. Harus optimis dengan apa yang sedang kita dagangkan, harus optimis bahwasanya kita akan berhasil, dan keberhasilan kita niatkan untuk ketaatan dan untuk kebaikan, harus kita tata. Nah sekarang langkah apa yang harus kita lakukan supaya menunjang optimisme dari apa yang kita lakukan ketika kita hari ini ditakdirkan untuk berbisnis dengan apa yang sedang kita dagangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya berdagang, tetapi di dalamnya itu ada sebuah kebaikan ketika kita juga memberikan kesehatan dan memberikan obat. Karena bukan semata-mata bisnis, tetapi memberikan afiat dan kesehatan itu juga merupakan bagian dari sebuah ibadah. Sekali lagi, berpulang kepada niat ketika kita memperdagangkan itu. Kalau niatnya benar dan lurus, berarti kita dapat dua sekaligus. Yang pertama, kita akan mendapatkan rezeki. Yang kedua, kita mendapatkan pahala. Karena niatnya untuk memberikan kesehatan dan memberikan afiat orang-orang yang di sekitar kita, supaya afiat dan kesehatan yang mereka dapatkan menunjang kebaikan. Karena sesungguhnya negara ini, masyarakat ini membutuhkan orang-orang yang sehat dan membutuhkan orang yang solih, supaya dengan kesehatan dan kesolehan mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk mendukung optimisme ini tentunya butuh banyak faktor. Ya. Untuk membutuhkan banyak faktor. Faktor yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah pastikan bahwasanya di dalam apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan itu, pertama tentunya harus mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ini penting. Karena apa? Karena sesungguhnya tidaklah akan sukses apapun yang kita lakukan kalau kita tidak terikat dengan keridhaan orang tua dengan apa yang kita lakukan. Ini nasihat yang untuk saya, kalau saya qadarullah sudah meninggal Bapak Ibu, nasihat bagi mereka yang masih ditemani Bapak dan Ibunya. Seletih-letihnya antum hari ini memahami Bapak dan Ibu antum atas perkara-perkara yang belum antum sepakati dengan mereka. Lebih letih saya yang hari ini sudah tidak ada orang tua. Lebih letih fulan yang hari ini telah ditinggalkan Bapak dan Ibunya. Lebih letih fulan yang sudah tidak ada dan tidak menjumpai bapak dan ibunya. Seletih-letihnya anak yang masih ditemani orang tua, itu lebih letih anak yang tidak ditemani orang tuanya lagi. Ini yang kita harus pahami. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya kita harus optimis, optimisme itu harus realistis. Di antara realita yang kita harus pahami di dalam menunjang optimisme kita itu apa? Yang pertama, kita harus memastikan bahwasanya hubungan kita dengan orang tua kita baik. Kenapa ada hubungan sama orang tua, Ustadz? Inilah bisnis yang tidak kita pahami dari bisnis orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Kalau bisnisnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu kan semuanya dijelaskan dengan data-data konkret. Tapi kalau orang yang beriman itu ada faktor X yang tidak konkret, yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi itulah yang merupakan salah satu di antara penunjang keberkahan dari apa yang kita kerjakan. Apa di antara faktor abstrak yang tidak terlihat itu, tetapi menunjang keberkahan dan keberhasilan dari bisnis yang kita miliki, pastikan bahwasanya hubungan kita dengan orang tua kita ini baik. Karena kalau kemudian antum pernah ketemu, kalau antum pernah berjumpa, ada orang memiliki banyak kelebihan, kemudian memiliki banyak keistimewaan, mungkin bisnisnya bagus, mungkin dia pintar, linknya bagus,
tetapi dia hidupnya belangsakan, tidaklah berantakan dan belangsakan kehidupan seseorang, walaupun memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan. Kalau antum pernah dapati itu dalam diri antum, diri saya, atau orang di sekitar kita, pasti salah satu faktor X yang paling dominan rusaknya kedudukan dia di balik setiap kelebihan yang dia dapatkan, itu disebabkan karena tidak rapinya dia bersama orang tua. Ketika tidak rapi hubungannya dengan orang tua, tidak akan pernah rapi kualitas dari apa yang dia kerjakan seiring tidak rapinya dia bersama dengan orang tua. Jadi ini harus kemudian betul-betul kita perbaiki dulu. Siapapun yang mereka itu memperlakukan orang tuanya kayak raja, maka Allah akan memberikan kualitas hidupnya dan apa yang dia pegang itu kayak raja. Tapi siapapun yang dia itu menempatkan orang tuanya kayak pembantu, maka kualitas apapun yang dia pegang itu kayak pembantu. Pernah nggak kita dapetin ada orang gitu, tampak biasa, pinter juga enggak, di SMP juga rankingnya paling terakhir, ranking 30, padahal muridnya cuma 27 gitu. Tapi ternyata Masya Allah dia sukses, ini berkah, hubungan sama keluarganya baik, dalam kondisi secara selintas mata itu kayaknya baik-baik semuanya, anaknya juga dekat sama dia, padahal dulunya nggak terlalu pinter gitu. Di situ pasti ada faktor X-nya. Hubungan dia dengan orang tua baik. Sampai kemudian Allah pun memberikan kualitas dari apa yang dia lakukan ketika dia senantiasa mampu menjaga hubungannya baik dengan orang tua. Ini penting ini. Makanya kalau antum hari ini mitra-mitra bisnis di BB, kalau antum merasa kok saya kok belangsakan yang lain kok enggak ya, mungkin cek deh, kapan terakhir kali antum nelpon bapak? Cek deh, kapan kemudian terakhir kali antum kemudian ngobrol sama ibu? Kalau ada yang antum merasa kok kehidupan antum tidak beres-beres, coba deh keluar sebentar gitu, dihentikan sebentar gitu. Kemudian antum mendatangi orang tua antum, yuk kita jalan Bu, sudah lama nggak jalan. Selami dengerin apa yang kemudian disampaikan oleh mereka, pijitin kakinya. Karena keberkahan dunia dan akhirat kita itu ditentukan dengan sikap kita bersama mereka. Maaf ya akhi ya, siapapun yang mereka mendapatkan kedudukan istimewa di dalam hati orang tuanya, ibarat kata kalau antum dan saya sudah mendapatkan ridho orang tua, maka kita itu pintu tengahnya surga itu dibuka oleh Allah. Lah kalau pintu surga tengah yang paling indah dan paling harga itu sudah dibuka oleh Allah, apalagi urusan dunia yang nilainya itu jauh lebih murah daripada surga yang nilainya tidak terbatas harganya. Begitu cara berpikir kita. Jadi kalau antum sebagai anak dan juga menjadi mitra, antum memperbaiki hubungan antum sama orang tua. Maaf ya, orang kalau sudah mendapatkan keridhaan dari orang tua ketika berbuat baik, pintu tengahnya surga itu dibuka oleh Allah. Kalau pintu surganya yang tengah sudah dibuka oleh Allah dan pintu surga itu tidak ada harganya, saking paling berharganya pintu surga, loh apalagi cuma dunia yang harganya jauh lebih murah dan tidak bisa dibandingkan dengan harga pintu di surga yang harganya tidak ternilai. Itu cara berpikirnya. Makanya kalau kita dapetin kehidupan kita di dalam menunjang optimisme kita di dalam kita bekerja, lalu kemudian ternyata kita belangsakan dan berantakan hubungan kita sama orang tua. Maaf ya, walaupun antum PhD, walaupun kemudian antum magister, walaupun antum punya link yang banyak, pasti akan berantakan pada saatnya ketika antum berantakan dengan pintu tengahnya surga. Itu orang tua. Makanya harus selaras. Makanya ibu-ibu kalau kemudian dapetin suaminya kok dia ngomong suaminya pulang pusing mah, tanya sama dia. Kapan terakhir nelpon mama? Kapan terakhir kamu nemuin bapak? Jangan lupa telepon. Jangan siksa bapak dengan kerinduan. Jangan siksa ibu dengan kerinduan. Itu mungkin yang menjadikan kehidupan kita segini-segini aja. Karena apa? Karena Allah itu tidak menyegerakan kebaikan kalau orang itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada perkara yang Allah balas di dunia dan Allah balas di akhirat 2 kali. Jadi dunia dibalas, di akhiratnya dibalas lagi. Yaitu kebaikan sama orang tua. Itu pasti dibalas oleh Allah. Makanya Anda tidak pernah mendapati kisah orang yang mereka itu berbuat baik sama orang tuanya, kemudian hidupnya belangsakan. Kalau dia betul-betul tulus bersama orang tuanya. Karena itu merupakan garansi yang sudah diucapkan oleh Rasulullah. Yang ucapannya benar dan dibenarkan ucapannya oleh Allah. Ini kisah nyata ya, Ramadan 2 tahun lalu. Ada salah satu jamaah saya, murid saya itu datang. Lalu tiba-tiba ngomong sama saya. Ini kisah sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Lalu datang kepada saya, lalu berkata, Ustadz,
saya pengen ngajak antum makan atau kemana lah Ustaz. Saya bilang, enggak lah, enggak apa-apa. Udah makan. Sudah antum, ayo mau apa Ustaz? Saya bilang, enggak, saya nggak butuh apa-apa. Ayolah Ustaz kemana? Saya langsung nanya, penasaran. Antum ini kenapa sih? Kok semangat banget sih ngajak saya? Udah enggak apa-apa, sudah makan, sudah cukup, ada apa? Lalu dia cerita, Ustaz tuh harus tahu ya, beberapa bulan yang lalu saya tuh terlibat masalah Ustaz. Berantakan betul masalah saya itu. Saya tuh nggak ngerti gimana nyari solusinya Ustaz. Lalu ketika saya sedang kebingungan mencari solusi itu, tiba-tiba satu hari, satu malam istri saya ngomong, Bi, yuk kita denger kajian yuk, Ustaz Umar yuk. Gitu. Allah yang mengatur. Ketika pada saat itu pilihan jatuhannya kepada kajian anak yang bercerita tentang orang tua. Didengerin, nangis beliau. Padahal saya itu kajiannya itu menceritakan tentang bagaimana pintu tengahnya surga. Pagi harinya, dia nggak ada niat apa-apa. Dia langsung datang ke rumah bapak dan ibunya yang tidak jauh dari rumahnya. Yang memang beberapa waktu terakhir itu memang beliau lalaikan. Dia minta maaf, dia ajak jalan-jalan. Kemudian betul-betul hari itu tuh betul-betul mereka dalam kondisi sangat bahagia. Seharian itu setelah sekian lama tidak pernah diajak pergi. Lo pulang beberapa hari kemudian tiba-tiba dia mendapatkan telepon tanpa beliau duga setelah memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Lalu kemudian beliau itu beberapa hari mendapatkan telepon di mana ujung dari telepon ini masalah yang ruwet itu dengan izin Allah itu terurai. Setelah kemudian dia itu memperbaiki kualitasnya di bersama orang tua, Allah perbaiki kualitas apa yang dia lakukan. Dan ini kisah nyata. Ini kisah nyata yang sering kita dapati. Ada salah satu di antara pengacara terkenal di Jakarta Pusat cerita sama setelah saya menyampaikan masalah tentang orang tua, dia cerita sendiri. Pernah dia memiliki tabungan itu 35 juta atau berapa. Lalu kemudian saat itu pengen beli mobil. Tapi saat itu dia pengen mendahulukan dulu deh, biar orang tua saya naik haji dulu bersama dengan mertuanya. Akhirnya uang tabungannya dipakai untuk menghajikan berempat. Masya Allah Ustaz, setelah saya menghajikan mereka dengan izin Allah, Allah memberikan kepada saya itu puluhan kali lipat daripada apa yang saya hajikan dari 4 orang tua saya. Dan itu nyata. Makanya kemudian yang kita lakukan adalah selaras dengan keluarga itu yang pertama kali adalah orang tua. Jadi kalau ada yang belangsakan, sangat mudah untuk mencari. Kalaulah dulu para ulama dulu itu kalau kemudian mereka mendapati ada sesuatu, mereka pasti akan mencari salah satu sebabnya itu bagaimana hubungan mereka bersama orang tua. Coba istirahat dulu, ya. Lalu kemudian antum hentikan dulu aktiviti antum. Lalu antum perbaiki dulu dengan pintu tengahnya surga. Kalau kita sudah memperbaiki pintu tengahnya surga, demi Allah, orang-orang yang semacam ini tidak akan pernah dilalaikan oleh Allah. Tadi yang saya sampaikan, kalau pintu tengahnya surga antum sudah perbaiki, kecil bagi Allah itu hanya untuk memberikan kepada antum kelapangan dan kemudian urusan dunia. Yang sejatinya urusan di dunia itu tidak ada harganya dibandingkan dengan surga. Yang Allah berikan kepada salah satunya orang yang mereka mendapatkan ridha dari orang tuanya. Tidak mungkin loh seorang orang memasuki surga itu sampai dapat ridhonya Allah. Maaf ya, sampai orang yang berjihad sekalipun, kalau dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua, dia akan tidak mudah mendapatkan surga. Makanya ada sebuah tempat di depan surga yang disebut dengan A'raf, tempat yang tinggi. Tempat itu untuk siapa? Para mujahidin, orang yang berjihad, matinya di dalam dunia jihad. Tapi ketika mereka mati di dunia jihad, mereka durhaka sama orang tua. Orang-orang semacam ini tidak bisa masuk ke neraka. Kenapa? Darah yang menetes untuk berjihad mengharamkan pelakunya untuk masuk ke dalam neraka. Tapi juga tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena pintu tengahnya surga tidak pernah dilewati. Kecuali orang yang mendapatkan keridhaan dari orang tuanya terlebih dahulu. Mereka teronggok-onggok di tempat itu sampai mendapatkan keputusan dari Allah. Loh, kalau urusan jihad aja bisa menjadi masalah, kalau kita tidak mendapatkan ridho sama orang tua, apalagi urusan yang lebih ringan daripada urusan jihad. Lebih bermasalah lagi kalau kita tidak mendapatkan keridhaan dari orang tua. Balas air susunya ibu dan balas keringatnya seorang ayah. Baru kemudian di situ apa yang kita lakukan itu akan menjadi barokah. Sejalan dengan optimisme kita memperbaiki pintu tengahnya surga, optimis, harmonis. Antum akan berkah, tenang dari apa yang antum lakukan. Ketika keridhaan orang tua yang bernama pintu tengahnya surga, doa-doa mereka lah yang membuka pintu langit dan memberikan kemudahan bagi antum. Ini
selaras dengan keluarga yang pertama. Selaras sebagai kedua itu adalah keluarga kita. Makanya kemudian kita ini ketika ingin apa yang kita lakukan itu berhasil, ingat ikhwan-ikhwan, bagi para bapak-bapak dan ikhwan, orang yang akan setia mendoakan kita itu kalau kita mati 3. 1 orang tua kita, kedua istri kita, yang ketiga itu adalah anak-anak kita. Orang lain seiring dengan waktu mereka akan lupa dan kembali sibuk dengan apa yang mereka kerjakan. Antum dicintai sahabat antum, gitu ya, CS gitu, soulmate. Berapa lama dia akan mendoakan antum? Sepekan, 2 pekan, seiring dengan waktu dia lupa dan akan sibuk dengan pekerjaannya dan sibuk dengan masalah yang dia miliki. Orang yang setia mendoakan kita itu cuma 3. Istri antum atau suami kita, anak kita, dan orang tua kita. Makanya kemudian kita, yang kedua, setelah kita memperbaiki pintu tengahnya surga, kita harus perbaiki partner surga kita. Karena kemudian kalau kita dapetin, makanya di dalam surat Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Antum tahu nggak namanya qurrata a'yun kan? Kalau bahasa terjemahkan penyejuk pandangan. Qurrata a'yun itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena memang bahasa Indonesia itu kan kurang ya. Terkadang kurang memiliki keterwakilannya. Yang namanya qurrata a'yun itu Masya Allah. Qurrata a'yun itu kayak gini. Antum bisa lihat onta. Onta itu ternyata kalau jalan, kenapa kalau ada badai, onta itu tetap bisa berjalan. Padahal debunya itu luar biasa kencangnya dan bisa masuk ke mata. Ternyata kalau paham tentang onta, coba sekali-kali dicek tentang onta. Onta itu ternyata di matanya ada selaput, ada bulu khusus. Yang mana bulu itu akan keluar dan akan dipakai sama onta ketika sedang ada badai. Maka bulu itu nutupin. Makanya onta tetap bisa jalan ketika ada badai. Itulah maksud dari qurrata a'yun itu kayak itu kalau sudah benar, kenapa kok disebut qurrata a'yun? Karena dia tempat ketenangan kita dan tempat solusi kita ketika terjadinya badai di luar rumah itu tempat yang paling tenang itu ya di rumah. Tempat yang paling tenang itu ya di rumah. Makanya Allah menyebutnya qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu tempat kita mengistirahatkan dan memusatkan pikiran itu ya di rumah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau didatangi malaikat Jibril, kemana perginya Rasulullah dalam kondisi ketakutan? Kembali ke rumah, bertemu dengan Khadijah sampai berkata kepada Khadijah, Zammiluni, tolong selimuti saya. Jangan dilihat pada proses penyeliputannya, yang dilihat itu apa? Ternyata Nabi ketika mendapati sesuatu yang menakutkan, Nabi itu pulangnya itu ke rumah kepada istrinya. Kenapa? Itulah namanya dinamakan dengan qurrata a'yun. Itulah yang dinamakan dengan qurrata a'yun. Makanya Masya Allah, disitulah kita akhirnya menjumpai. Maka sesungguhnya optimisme yang kita bangun dalam bisnis yang kita lakukan itu, pastikan bahwasanya bisnis yang kita lakukan itu paralel dan selaras dengan ketenangan rumah tangga kita, istri kita. Dan ketenangan istri kita itu tergantung bagaimana kesolihan kita juga salah satunya. Karena kalau kemudian mereka tidak kita dolimi, kemudian kita ajak bicara, kita kemudian mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kemudian antum akan mendapatkan ketenangan. Karena senyuman seorang istri itu akan mampu memberikan kekuatan ekstra, bahkan Superman pun akan lewat ketika kita sudah kuat dengan senyuman satu istri ketika kita keluar sebelum rumah. Bukankah satu senyuman istri itu mematikan 1000 kemaksiatan, sebagaimana masamnya seorang istri itu menghidupkan 1000 kemaksiatan? Saya punya teman ya di Bekasi ini cerita, dia seorang pedagang pebisnis akikoh, dia berkata, Ustadz, kalau istri saya itu pagi-pagi sudah marah-marah itu, ya Allah, seharian itu saya bingung mau ngapain aja. Naik motor aja bingung. Saya itu baru tahu kenapa kok jihadnya wanita itu pada senyumannya. Itu saya baru rasakan betul ketika dapat cerita ini. Tapi kalau saya itu dapetin senyumannya istri saya pagi-pagi tuh, seakan-akan saya itu kuat untuk melewati semua rintangan yang saya hadapi dalam bisnis ketika pada hari itu. Masya Allah. Makanya saya pantas kalau jihadnya wanita itu pada senyumannya. Makanya kita kalau sebelum mendapatkan senyuman, pastikan bahwasanya sebelum kita mendapatkan senyuman, kita melaksanakan kewajiban yang harusnya didapat, yang harusnya kita kerjakan, dan hak yang harusnya didapatkan sama istri dan anak-anak kita. Hak itu harus dicukupin dulu, hak waktu, hak kemudian nafkah, yang kemudian harus mereka jumpai dan harus mereka dapatkan.
Makanya ketika kemudian dalam kondisi semacam itu, ketika istri antum sudah betul-betul mendapatkan haknya, lalu dia ridho dengan perbuatan seorang suami, wallahi istri antum akan mengangkat tangan di waktu-waktu antum tertidur karena kelelahan, dan angkatan tangan dia itu bisa jadi itu lebih nembus ke pintu langit daripada doa kita sendiri. Kenapa? Istri solehah yang membantu urusan akhirat itu kan wanita solehah. Makanya kemudian Umar bin Khattab itu, Rasulullah pernah ditanya itu, apa simpanan yang paling baik ya Rasulullah? Yaitu seorang wanita solehah yang mendukung kebaikan akhirat untuk suaminya, kan? Berarti kalau dia sudah solehah karena mendukung kebaikan akhirat suaminya, berarti kalau solehah itu kan doanya mustajab. Makanya kalau kita mendapati bahwasanya dalam kehidupan kita berbisnis, lalu kita tidak memperdulikan faktor keluarga, karena kita terlalu sering mendatangkan referensi faktor bisnis dari orang luar yang tidak sama sekali memperhatikan faktor keluarga, ya parah. Akhirnya kita tidak peduli tentang istri kita, tidak peduli tentang anak kita, hanya untuk bersenang-senang dengan bisnis, hanya untuk memuaskan kita. Tapi istri dan anak-anak kita tersakiti dengan apa yang kita lakukan. Sebelum kita mendapatkan hak kita itu, pastikan kita melaksanakan kewajiban. Makanya maaf ya, antum-antum sebagai mitra BP ini, kedudukan suami ini nasihat untuk saya juga. Kedudukan suami itu sama kayak istri itu 4 sebenarnya. Kadang-kadang kita harus menjadi suami bagi istri kita, di mana kalau dia salah harus kita benarkan karena kita menjaga mereka dari api neraka. Kadang menjadi suami, kadang menjadi partner. Partner itu antum harus sering mendengar curhatannya. Kadang-kadang mereka itu pengen curhat, bukan untuk dikasih tahu, karena curhat aja didengerin. Kadang-kadang menjadi kekasih. Makanya Rasulullah pernah lomba lari sama Aisyah. Kenapa sih Nabi kok lomba lari? Padahal manusia terbaik di atas bumi dan di atas surga itu. Lomba lari sama Aisyah karena beliau menjalankan fungsi sebagai kekasih senang-senang. Dan terkadang menjadi ayah dari anak-anak yang kita harus cukupi anak-anak kita dengan harta yang halal. Dan 4 ini tuh kadang harus kita jalankan. Nah, kalau kita sebagai suami, kita bisa menjadi suami, bisa menjadi partner, bisa menjadi ayah, dan bisa menjadi kekasih. Wanita itu kalau sudah dimuliakan, maka apa yang mereka beri lebih dari apa yang mereka dapatkan. Dan itu kemudian harus kita. Makanya dimusyawarahkan. Ada problem harus diomongkan, dan saya juga menasihati kepada kalangan para istri, kalau kemudian suaminya lagi ada problem itu kalau cerita enggak usah ngatur-ngatur harus begini Mas, enggak. Laki-laki itu pantang dikasih tahu kayak gitu. Laki-laki itu kalau cerita masalah itu kadang-kadang pengen menghargai istrinya, bukan untuk mendapatkan petunjuk dari istrinya, karena dia punya ego sebagai seorang pemimpin kepala keluarga. Maka kalau ini terjaga baik, maka kemudian akhirnya ada keberkahan. Karena orang yang paling setia mendoakan kita itu ya istri kita, orang tua kita, dan anak kita. Anak kita pun harus kita perhatikan haknya. Dan memperhatikan haknya itu tidak selalu dengan uang dan finansial. Hal-hal kecil saja. Maka itulah yang akan menjadikan mereka itu berdoa. Apa antum tidak senang gitu lah sebelum antum keluar dengan dagangan antum gitu, bibinya antum, anak antum berkata hati-hati ya bi, moga-moga pulang bawa rezeki Abi. Itu kan antum tenang, senang. Kalimat sederhana, tapi kalimat cedal yang kita dapatkan dari anak kita, bahkan terkadang lebih merdu daripada suara penyanyi siapapun itu. Ini yang harus diperhatikan gitu. Membangun komunikasi supaya ketika kita melaksanakan kewajiban, keluarga kita itu menjadi qurrata ayun. Jadi menjadi tempat tenangnya kita ketika terjadi badai yang luar biasa di luar rumah. Di dalam rumahnya dia mendapatkan ketenangan. Kalau tenang, dia akan berpikir apa yang harus dilakukan. Makanya Nabi ketika ketakutan pulang ke rumah. Lalu Nabi Muhammad berpikir kembali apa yang baru saja dia dapatkan. Dan istrinya Khadijah itu mencari jawaban kepada para pendeta-pendeta pada saat itu yang mereka masih di atas agama Nasrani yang lurus. Ketika kemudian menyampaikan tentang apa yang di dalam kitab Injil sebelum terjadi penyelewengan. Semua itu menunjukkan kepada kita. Selaras dengan keluarga itu kunci untuk mendukung dan menyelaraskan optimisme di dalam apa yang kita lakukan. Jadilah orang yang selalu kemudian mengetahui faktor keluarga. Makanya kenapa kok keluarga itu penting dalam kehidupan Islam. Sampai diturunkan satu surat yang di dalamnya itu banyak sekali hukum tentang masalah keluarga, itu adalah surat An-Nur.
Karena keluarga itu faktor penting dalam kehidupan kita melakukan satu aktiviti. Di mana ini yang sekarang dilupakan sama orang-orang Barat. Orang Barat itu kan kultur keluarganya sudah rusak kan. Sampai kemudian mereka tidak lagi ada panggilan kehormatan daddy, mother, itu sudah nggak ada. Mereka sudah manggil nama bapaknya, nama bapaknya. Kalau nama bapaknya Jos, ya dipanggil Jos, mau kemana Jos? Karena mereka sudah tidak ada lagi kedudukan keluarga istimewa dalam kehidupan mereka, karena pernikahan itu hanya seremonial. Dalam Islam kan tidak. Islam itu menempatkan keluarga itu litas kunung ilaiha, supaya kamu tenang. Nah, kalau orang tenang, cara dia memandang sesuatu itu lebih jauh daripada orang yang tidak tenang. Kalau dia tenang, dia akan membuat strategi yang tidak dipikirkan sama orang yang tidak tenang. Dan itulah yang menjadi kunci X di dalam apa yang kita lakukan, supaya kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita jalankan. Bisnis BP yang kita sedang jalani, antum sedang jalani semuanya, pastikan tidak pernah jauh dari ridhonya orang tua. Antum ajak bicara, antum sampaikan dengan cara yang baik, kemudian bersama dengan keluarga. Dan itulah yang akan menjadi keberkahan dalam setiap perniagaan yang kita lakukan. Karena kita paham, yang kita cari dalam apa yang menjadi usaha kita itu bukan profit semata, tapi keberkahan. Dan keberkahan itu ketika kita memperhatikan circle terdekat kita untuk memberi kewajiban kita dan mendapatkan hak kita sebagai manusia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sudah 1 jam lebih, ternyata malah 1 jam lebih 5 menit, padahal yang ditetapkan hanya 1 jam. Maaf sekali kalau agak terlambat 5 menit. Saya serahkan kepada Bang Ipung. Siap, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini saya lihat di layar banyak mitra-mitra itu yang menangis ya, istri saya juga ya, alhamdulillah. Saya pun juga speechless ya, Ustaz. Ya, sebenarnya kita mungkin sejak kecil udah tahu hal kayak ginian ya. Cuma kadang-kadang kita ini yaitu seperti kata Ustaz ya, banyak baca teori barat gitu ya, tentang manajemen, tentang ini gitu ya. Ya bukannya keliru juga, tapi kita lebih memprioritaskan itu ketimbang dukungan keluarga, senyuman istri, ya ridho orang tua. Itu sebenarnya kelebihan kita kan, kelebihan kita yang insya Allah kalau kita lakukan ya bukan sekedar rupiah yang kita dapatkan, tapi bahagia yang dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat. Ustadz, ini kami pengen berbagi kabar gembira ya, karena guru-guru mengingatkan kita kalau mukmin itu bertemu ya, apalagi sama guru, mungkin ada baiknya menyampaikan kabar gembira sesama mereka gitu. Jadi alhamdulillah kalau di BP ini Ustadz, mereka ini alhamdulillah hampir mayoritas itu tahajud Ustaz. Mayoritas itu tahajud, mayoritas juga sholat duha alhamdulillah ya. Dan sekarang ini saya tadi menghitung ya, yang sudah umroh atau lunas umroh itu hampir 1.000 orang Ustaz. Jadi sebagian itu sudah lunas tapi belum bisa berangkat karena faktor pandemi dan lain-lain lah gitu ya. Tapi mereka sudah lunas. Terus yang nabung haji saya cek kemarin ada yang di tangan saya itu ya, dihitungan di tangan saya itu ada 110 orang kemarin Ustaz. Haji plus. Masya Allah. Jadi pengen menyegerakan niatnya ya, pengen menyegerakan jadi minimal haji plus. Mudah-mudahan nanti bisa haji furoda, amin. Terus juga Insyaallah. dan di antara teman-teman ini saya melihat itu banyak sekali ya, begitu dapat profit itu ya ujung-ujungnya memperbaiki rumah orang tua, beliin kasur buat orang tua, ya membawa orang tuanya ke Turki, bawa orang tuanya umroh. Jadi Masya Allah Ustaz. Jadi orang-orang soleh insya Allah. Dan kemarin waktu Syekh Ali menjadi juri bagi kita, kami bikin acara MTQ internal, itu yang ikut 1.000 lebih peserta. Ya, salah satu jurinya adalah Syekh Ali, kemudian ada juga Ustaz Amir Faisal, yang merupakan keluarga besar BP kami. Kemudian kita acara itu 1 bulan, November, kemudian kita sambung lagi Hafiz Cilik, Desember. Ternyata banyak di antara mitra ini Ustaz yang hafiz Ustaz. Hafiz 2 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz, banyak sekali. Itu yang kita temukan ada lebih dari 100 ternyata. Lebih dari 100, Masya Allah. Ya, kalau dihitung 1 juz itu mungkin ada 200 orang lebih. Masya Allah, saya juga nggak nyangka. Jadi pas di data kayak gitu baru ketahuan. Dan mereka ini kan tawadu semua kan, jadi nggak mau ngaku-ngaku gitu. Iya. Terus kalau yang kegiatan yang kita lakukan ya, yang insya Allah konkret buat umat juga, kita sudah membangun beberapa sekolah Ustaz di pelosok-pelosok Indonesia ya, ini udah jalan dan terus jalan juga bersama lembaga-lembaga sosial yang
insya Allah amanah, ada ACT, ada dompet duafa. Terus juga kita lagi on the way, Ustaz, membangun masjid insya Allah di Eropa. Masya Allah, Eropa. Ya, jadi Indonesia kita kerjakan, Ustaz, yang di luar juga. Karena kita mau bikin tuh di Inggris, Ustaz. Jadi udah terkumpul nih dana sekitar 3 miliar, hampir 3 miliar. Kenapa kita pilih Inggris? Saya dulu melihat kayak Imam Samsi Ali bikin pesantren di Amerika, dan kita juga terlibat. Itu kan memang apa ya? Amerika ini kalau di kacamata dunia kan memang kelihatan, Ustaz. Kelihatan gitu loh. Jadi begitu jantungnya kena, sedunia itu siarnya jalan gitu loh. Nah, makanya kami berpikir kan, gimana kalau kita bikin di Inggris aja gitu, biar sedunia itu orang lihat gitu. Iya, insya Allah. Insya Allah luar biasa pemikirannya. Dan yang mempersembahkan adalah orang-orang Indonesia. Jadi kitanya berusaha jadi tangan di atas, Ustaz. Selama ini kan kita terima donasi dari Qatar, dari Dubai, gitu kan. Nah, iya, betul. Kita pengen dibalik lah kali ini. Kita jadi burung yang ngasih makanan cacing seperti itu, Ustaz. Jadi ini mungkin kabar gembira. Kami mungkin juga tidak ngomong di luar, tapi kalau ketemu guru-guru biasanya kami sampaikan, berharap ya, apa ya, ya insya Allah pasti guru senang lah dengar kayak ginian. Dan kemudian kami juga berharap, kami berharap doa dari Ustadz, mudah-mudahan segala ikhtiar ini memang niatnya terjaga, ya, dan mudah-mudahan juga ya Allah kasih solusi lah. Kita ini sebenarnya uangnya nggak banyak, Ustadz, tapi memang pada nekat-nekatan semua. Nekat dalam kebaikan kan Allah yang menolong. Ya, insya Allah, Ustadz, Masya Allah. Oke, Ustadz, izin bertanya, Ustadz, satu dari saya, mungkin nanti satu dari Mitra, kemudian kita tutup dengan doa. Misalnya gini, Ustadz, kalau misalnya ya, ini juga terjadi di Mitra, kita punya budget nih, ya, budget kita belum banyak-banyak banget. Kita nabung haji kah baiknya dulu atau beli rumah dulu, Ustadz? Haji dulu. Karena memiliki rumah tidak wajib, tetapi haji adalah wajib. Nah, Masya Allah. Nah, itu teman-teman tuh. Iya. Oke. Iya. Terus misal gini, Ustadz, kayak saya dulu memang. Sebentar Bang Ibu, saya jelaskan lebih lanjut. Mana dalilnya bahwasanya yang wajib itu lebih didahulukan, Ustaz? Idza uqimati sholatu fala sholata lahu. Kalau kita sholat sunnah, sedangkan sholat wajib sudah dikumandangkan dalam iqamah, sholat sunnah aja dibatalin untuk mengikuti yang wajib. Itu disebut dengan dalilul am, dalilnya umum, tapi mencakup dalam banyak aspek hukum dalam kehidupan kita. Sama dengan haji. Haji itu kewajiban. Haji itu kewajiban. Dalilnya sudah jelas banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika wajib itu sudah, kewajiban ini memiliki dua syarat. Yang pertama, yaitu adalah istita'ah. Istita'ah itu ada dua makna, yaitu adalah kemampuan finansial dan kemampuan harta. Dan yang kedua itu keamanan. Kalau ini sudah tercukupi, maka setiap orang akan terkena beban hisabnya di hadapan Allah. Makanya kemudian ini yang didahulukan. Karena memiliki rumah itu adalah merupakan, memiliki rumah itu adalah sebuah perkara yang mubah. Boleh punya, boleh tidak. Banyak para sahabat dulu yang nggak punya rumah ketika mereka tinggal di Darussufa. Tapi kita harus yakin. Kita mendatangi rumah Allah, apakah kita tidak dikasih rumah sama Allah? Kelihatannya mustahil. Pasti akan dicukupi oleh Allah. Tinggal luruskan niatnya ketika datang ke Ka'bah itu semata-mata menyambut panggilan Allah. Kalau kita dipanggil datang, apakah kita akan disia-siakan sama orang yang memanggil kita? Mungkin orang yang memanggil kita akan ganti semuanya. Contoh, saya misalkan senang kepada satu keluarga. Lalu kemudian saya panggil dia datang. Padahal saya lebih kaya daripada dia. Apakah saya akan membiarkan dia untuk membeli tiket semuanya? Mungkin pertama kali dia beli tiket, tapi setelah itu mungkin kita akan ngomong kepada staf kita, tolong ya, tanya semua tiketnya dia berapa, semua kepulauannya berapa, ganti. Kalau manusia yang terbatas kasih sayangnya saja tidak membiarkan orang yang dia panggil, kecuali dia akan ganti ketika dia memiliki kekayaan. Itu manusia yang terbatas kasih sayangnya. Allah itu mensifati dirinya Ar-Rahman. Sayangnya itu tidak ada garis finish. Sayangnya itu tidak ada garis tepi. Berarti pasti bahwasanya apa yang beliau kerjakan, apa yang Allah lakukan itu kasih sayang yang besar. Orang yang sudah dipanggil oleh Allah, maka seluruhnya akan diganti oleh Allah. Selama kita yakin. Dan itu yang kita harus imani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Mas Ahmad, silakan dibacakan kalau ada pertanyaan. Habis ini kita tutup dengan doa ya. Silakan. Baik. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, ini ada pertanyaan dari mitra saya. Alhamdulillah beliau sudah umroh dan sudah mengumrohkan orang tua juga.
Kemudian beliau alhamdulillah sekitar 3 bulan lalu itu sudah daftar haji juga berdua dengan pasangannya. Sekarang itu yang haji reguler ya Ustaz. Kemudian beliau ini kan ada orang tua gitu ya, orang tua yang tadi sudah diberangkatkan juga alhamdulillah melalui wasilah bisnis untuk umroh. Itu pengen nabung untuk haji plus Ustaz. Karena memang berusaha untuk menyegerakan dari sisi hajinya. Untuk haji reguler sudah daftar, tapi mau mendaftar untuk haji plus. Pertanyaannya, kalau misalnya untuk orang tua kan juga wajib tuh haji Ustaz. Kemudian untuk yang bersangkutan juga hajinya wajib gitu. Itu mendahulukan yang haji plus ini untuk kedua orang tuanya atau untuk beliau dan pasangannya seperti itu. Jazakumullah khairan Kalau katsiran. boleh, jazakallah khair. Kalau saya boleh tahu orang tuanya umur berapa? Kalau perkiraan usia sekitar 60 tahun, Ustaz. Kalau 60 tahun lebih baik menyegerakan orang tua kalau memang sudah mampu. Kalau dia umur yang masih dalam kondisi penilaian manusia itu masih muda dan masih bisa berikhtiar, maka mendahulukan orang tua itu lebih baik. Mana dalilnya, Ustaz? Perkataan Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi kita ini sebenarnya, maaf ya, akhi Karim, kalau kita sebagai anak dibunuh sama orang tua, in case ekstrimnya gitu, orang tua itu tidak bisa dikisos di dalam hukum Islam. Kenapa? Kepemilikan mereka yang sepenuhnya untuk anak. Walaupun tidak ada orang tua yang membunuh anak, kecuali yang sangat ekstrim, dan itu hanya 1-2 kasus. Maka sekuat itulah orang tua itu menggenggam kehidupan anak. Makanya kalau kemudian kita punya harta dan orang tua kita sudah mendekati umur-umur yang sudah diisyaratkan oleh Nabi dekat dengan ajal, mendahulukan mereka itu lebih baik karena harta kita itu sebenarnya hartanya orang tua. Karena apa yang kita lakukan itu karena usahanya orang tua kan. Nah itulah pendapat yang saya pilih. Jazakumullah khairan. Mungkin biar tambah berkah Ustaz, kita tutup dengan doa Ustaz kalau berkenan, mendoakan teman-teman semua. Termasuk juga mendoakan guru kita Syekh Ali, termasuk juga yang ada beberapa korban di Sulawesi Barat ya, yang sekarang belum ditemukan. Ya. Yo, di Sulawesi ada apa, Bang? Gempa. Innalillahi. Jam berapa? Saya karena nggak pakai sosmed, jadi saya nggak ngerti berita sekarang itu. Saya dapat ininya dari ACT bahwa ya udah ada sebagian korban, sebagian rumah juga rubuh, dan mitra-mitra kami jam berapa? Mungkin kejadiannya malam, tapi pagi kami terimanya tadi pagi sih dari kabar dari ACT. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana ya mujibas sa'ilin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana uzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa 'ala ibadikal salihin. Washkurli wa 'ala ibadika inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ansuril mu'minin al-mustatafina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'addin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna hadzal marajuntu min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu wa man tasha fasrifu anna wa an buyutina wa ahlina wa azwajina wa dararina wali jami'ina wali jami'il muslimina fi kulli makan. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfatahin. Ya Allah, ya Rabb yang kami sembah, yang kami bergantung kepadamu dalam segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ampunan atas setiap lembaran-lembaran hitam yang kami coret dengan dosa dan kemaksiatan kami. Baik yang kami ketahui, yang tidak kami ketahui. Baik yang terlihat ataupun yang kami sembunyikan di balik mata manusia, ya Allah.
Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa kami supaya ringan langkah kami menuju kepada hari kematian dan ajal yang telah Engkau tentukan bagi kami, ya Allah. Sesungguhnya kami mengimani tidak ada keberuntungan kecuali keberuntungan yang dimiliki sama orang-orang yang telah kembali kepadamu sebelum kembali ruh kepada sisimu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, seluruh para korban, penumpang pesawat Sriwijaya, kepada para asatid, kepada orang solih, pada kiai, dan kepada orang-orang yang baik yang dengan pandemi ini mereka telah menghadap kepadamu. Berikanlah ampunan, berikanlah keberkahan, lapangkanlah urusan barzah mereka, dan jadikanlah taman-taman barzah mereka menjadi taman-taman surga. Allah, berikanlah keberkahan kepada Syekh Ali Jabir, ampuni dosa-dosanya dan rahmati kehidupan beliau di dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, ya Allah, yang hari ini telah memejamkan mata di dalam kuburnya. Jadikanlah kulit mereka diharamkan dari adab kubur, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kebaikan, ya Allah, atas air susu yang telah mereka berikan kepada kami, atas keringat yang telah mereka peras untuk kehidupan kami, ya Allah. Tidaklah kami mendapatkan semua yang kami rasakan dalam kehidupan kami ini, ya Allah, kecuali pertolongan Engkau, ya Allah, melalui orang tua yang telah tulus membantu kami dan membentuk kami sebagaimana kami hari ini, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka dan haramkanlah kembali, ya Allah, kulit mereka dari segala adab di neraka, ya Allah, dan adab di dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap orang tua kami yang hari ini masih hidup, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan di tengah pandemi ini. Sesungguhnya corona ini adalah makhluk-Mu, Engkau lah yang mampu mematikan, Engkau lah yang menghidupkan kepada hamba yang Engkau kehendaki, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak masih diberikan kesempatan untuk terus berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Karena kami mengimani keberkahan hidup kami, salah satunya tergantung kepada doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu dan bapak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga yang bisa menjadi ketenangan di tengah badai yang luar biasa yang terjadi di luar rumah kami, ya Allah. Jadikanlah istri kami, suami kami, anak-anak kami menjadi partner yang selalu kami bermesraan dan damai dalam kehidupan di dunia menuju kepada ridha-Mu dan surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kelola, apa yang kami usahakan barokah, ya Allah. Bukan hanya keuntungan yang kami harapkan, tetapi keberkahan di balik deretan angka yang kami peroleh, ya Allah. Keberkahan untuk menjadikan kami lebih dekat dengan orang tua kami. Keberkahan untuk menjadikan keberkahan kedekatan kami bersama dengan keluarga kami, ya Allah. Karena sesungguhnya keberkahan itu merupakan sesuatu yang lebih tinggi daripada semua profit yang kami dapatkan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari semua perniagaan yang menjauhkan kami dari Engkau. Jauhkanlah kami perniagaan yang membuat rusak kehidupan akhirat dan dunia kami, ya Allah. Dan berilah keberkahan dari apa yang kami lakukan, ya Allah. Jagalah keturunan kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Zaman sudah semakin berat dengan segala macam fitnah, ya Allah. Dan tentunya kami tidak bisa untuk menjaga mereka 24 jam setiap saatnya hanya kepada Engkau, ya Allah. Kami menitipkan dan tidak pernah menyanyiakan titipan, ya Allah. Jagalah mata anak kami, jagalah telinga anak kami, jagalah tangan dan anak kami dari perkara-perkara yang bisa mengarah kepada perkara-perkara yang Engkau benci, yang mengarah kepada fitnahnya Dajjal yang Engkau murkai, ya Allah. Karena sesungguhnya anak kami menjadi penerus kehidupan kami ketika kami tua, ketika kami senja, dan ketika kami meregang nyawa dalam kehidupan barzah kami. Maka kami berharap semoga kesulitan anak-anak kami menjadi penerus kebaikan kami di akhirat dan di alam barzah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami terlindung dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan kebaikan untuk bangsa ini, ya Allah. Berikanlah kemakmuran, keberkahan. Muliakanlah para orang-orang solih di negara ini. Muliakanlah para ustadz-ustadz di negara ini dan orang-orang solih dan para pemimpin-pemimpin yang selalu menjadikan para ulama menjadi penerang dan menjadi petunjuk dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan, ya Allah. Jadikanlah keselamatan untuk seluruh penduduk dan bangsa ini, ya Allah. Barang siapa yang diberikan dengan ujian, ya Allah, kuatkanlah mereka dan jadikanlah ujian mereka untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin kita langsung tutup ya, teman-teman. Kita ucapkan terima kasih ya. Kita doakan Ustadz kita ya.